Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Nanda, sehat-sehat semua kabarnya? Kita masuk ke pertemuan 2, kembali lagi di chemistry bersama Bu Isti. Jadi kita masih bahas larutan asam basa. Ya, apa yang akan kita bahas? Mari. Yang pertama adalah tentang berbagai jenis reaksi dari larutan elektrolit berkaitan dengan asam basa. Ya, dari kelas 10 mungkin sudah pernah membahas tentang larutan elektrolit. Di situ kan ada asam kuat, ada basa kuat yang bisa menghantarkan listrik. Makanya termasuk larutan elektrolit. Maka dari itu reaksinya seperti apa? Yang pertama, ada persamaan ion dulu ya. Jadi suatu cara pemaparan reaksi kimia yang melibatkan larutan elektrolit itu nanti disebut persamaan ion ya. Karena elektrolit itu melibatkan ion-ion yang bergerak bebas gitu ya. Nah, zat elektrolit kuat dituliskan sebagai ion-ionnya yang terpisah. Sedangkan elektrolit lemah dituliskan sebagai molekul atau senyawa netral yang tidak terionisasi. Tuh, itu ada reaksi ion yang pertama. Yang kedua, tentang reaksi asam dan reaksi basa. Disebut juga dengan reaksi penetralan ya. Reaksi asam dan basa itu menghasilkan air dan garam. Ya. Disebutkan bahwa asam itu kan mengandung H+, ya H+. Dan basa sendiri mengandung OH- dan suatu kation logam. Kalau basa itu anion sisa asam namanya. Misalkan ya, Ibu punya HCl. Anda ingat HCl itu asam ya. Dan juga punya NaOH. Ini yang basa. Asam, ini basa. Nah, bagaimana reaksinya sehingga menghasilkan air? Air itu H2O dan garam. Garamnya berupa apa? Bisa kita lihat. HCl itu nanti terdiri atas H+ dan di sini ada Cl-. Kalau NaOH itu ada Na+ dan OH-. Nah, H+ OH- ini yang nantinya jadi air, H2O kan? Dan sisanya itu kan menjadi garam. Jadi nanti ada NaCl. Garam ini secara umum ya, dan ini contoh ini hanya kebetulan bahwa NaCl itu adalah juga garam dapur. Ini garam dan ini air. Tapi ada garam-garam yang lain selain NaCl. Nanti kita lihat contoh-contoh yang lain ya. Oke. Nah, di sini reaksinya yang seperti Ibu tadi uraikan ya. Ha itu asam, terdiri dari nanti ionnya H+ dan amin. Amin ini yang sisa asamnya. LOH ini basa. L+ ini logam, sisa logam. OH- ini sebagai ciri khas basa. Dari asam bereaksi dengan ion OH- ini membentuk air. Itu ya, ini asam basa jadinya air. Ini ciri khusus dari reaksi asam dan basa yang menghasilkan larutan netral ya, menghasilkan air. Itu sebabnya disebut juga dengan reaksi penetralan ya, asam basa menghasilkan garam dan air. Ini persamaan umumnya. Nah, cakupan konsep asam basa Arrhenius, Bronsted, Lowry, dan Lewis itu menjurus pada ciri khusus asam itu nanti ada ion H+ dan basa adalah ion OH-. Nah, campuran asam dengan basa di sini kan menghasilkan H2O. Ada berbagai komposisi yang menentukan sifat dari larutan itu sendiri. Yang pertama, jika mol H+ itu sama dengan mol OH-, maka campuran larutan itu bersifat netral. Karena antara asam dan basa itu kan sama. Asam itu sama dengan basa konsentrasinya, maka nanti sifatnya netral. Nah, ketika mol asam atau H+ lebih besar dari OH-, campuran akan bersifat asam. Jelas ya? Jadi ketika asam itu lebih besar dari basa, maka nanti sifatnya asam. Konsentrasi H+ dalam campuran itu ditentukan oleh H+ yang tersisa. Jadi nanti kalau kita mau mengukur pH, pastinya kan kita harus cari konsentrasi H+ dulu, ya kan?
Ini di video sebelumnya sudah dibahas tentang pengukuran pH. Ya, kita cari konsentrasi H+. Nah, ketika campuran asam dan basa, maka konsentrasi H+-nya ditentukan oleh jumlah H+ yang tersisa, ya. Nah, jika mol OH- lebih besar dari H+, dalam artian asamnya lebih kecil dari basa atau basanya lebih besar ya. Basa lebih besar daripada asam, maka nanti sifatnya bersifat basa. Sehingga konsentrasi ion OH- kalau basa larinya ke OH- ya, atau ke POH ya. Ion OH-nya ditentukan oleh jumlah H+ yang tersisa. Gitu. Nah, ada reaksi yang lain lagi, yaitu reaksi oksida basa dengan asam. Oksida basa itu adalah oksida logam ya, yang dapat bereaksi dengan asam membentuk garam dan air. Oksida basa. Ya, reaksi terjadi karena ini ada ion H+ dari asam bereaksi dengan ion O2 dari oksida basa membentuk air. Jadi nanti oksida basanya itu yang bereaksi adalah O2-. Nah, kalau reaksi oksida asam dengan basa, oksida asam itu oksida non-logam yang dapat bereaksi dengan basa menghasilkan garam dan air. Hasilnya sama, membentuk air juga ya. Nah, di sini oksida asam ada beberapa contohnya. Reaksi terjadi karena ion OH- bereaksi dengan asam membentuk anion sisa asam dan air. Tetap membentuk air, tapi anion sisa asam ya. Ini oksida asamnya, karena biasanya kan asamnya sendiri itu HSO2 atau H2SO3. Nah, ini asamnya, tapi oksida asamnya adalah ini. Ya, ini anionnya. Seperti itu. Oke? Paham ya? Lanjut. Reaksi amonia dengan asam. Amonia itu NH3. Ya, amonia dengan asam membentuk yang namanya garam amonium. Ingat, amonia itu di teori asam basa sebelumnya termasuk senyawa basa kan. NH3 itu termasuk senyawa basa menurut teori Bronsted-Lowry. Sehingga nanti hasilnya membentuk ion amonium NH4+ atau disebut juga garam amonium. Nah, selanjutnya reaksi penggantian atau dekomposisi rangkap. Reaksi penggantian atau dekomposisi rangkap ini dapat dirumuskan sebagai misalkan senyawa umumnya AB direaksikan dengan CD. Produknya berupa AD dan CB, tukeran pasangan ya. Senyawa AB dan CD itu berupa asam, basa atau garam. Jadi bisa asam, bisa basa, bisa garam, bebas ya. Reaksi dapat berlangsung apabila AD produknya dan CD atau keduanya memenuhi sedikitnya salah satu kriteria. Jadi ada 3 kriteria ini ya. Reaksi itu bisa berlangsung. Jadi produknya itu ciri-cirinya antara lain sukar larut dalam air atau nanti menghasilkan endapan, merupakan senyawa yang tidak stabil, merupakan elektrolit yang lebih lemah daripada reaktannya AB atau CD. Jadi elektrolit tapi lebih lemah dari reaktannya. Senyawa tidak stabil ini yang menyebabkan adanya endapan. Nah, kelarutan asam basa, kelarutan basa dan garam dalam air. Di sini ada senyawa dan juga disebutkan sifatnya ya. Senyawa hidroksida atau basa, terus nitrat, asetat, klorida. Umumnya sukar larut, mudah larut, dan di sini ada pengecualiannya ya. Misalkan senyawa basa atau yang mengandung ion OH- akan sukar larut dalam air kecuali CaOH, BaOH, Sr, logam alkali. Ini logam alkali itu golongan 1A. Ya. Ini bisa larut ya. Selain itu sukar larut. Ini kan pengecualiannya.
gitu. Nah, untuk klorida untuk AgCl, Hg2Cl2, PbCl, CuCl ini tidak mudah larut. Pada umumnya kan mudah larut, sehingga yang di sini justru yang sukar larut dalam air. Itu. Untuk senyawa sulfat umumnya mudah larut kecuali BaSO4, SrSO4, PbSO4. Ini yang sukar larut. Ya, ada pengecualian. Oke. Yang selanjutnya ada reaksi logam dengan asam kuat encer, asam kuat tapi encer. Logam dengan asam kuat, contohnya HCl atau H2SO4 encer, menghasilkan garam dan ada gas hidrogen. Nah, ini gas hidrogen. Nanti berupa gelembung ya, gas hidrogen. Semua logam kecuali tembaga, raksa, perak, emas, dan platina larut dalam HCl atau H2SO4, larut dalam asam kuat. Semua logam kecuali ya tembaga, raksa, perak, emas, platina itu tidak bisa larut. Nah, selain itu kan logamnya larut membentuk garam dan gas hidrogen. Ini ada contoh soal Ananda, di mana Ananda diminta menuliskan persamaan setara untuk reaksi asam basa. Ya, di sini disebutkan asam nitrat HNO3 dengan larutan kalium hidroksida KOH. Ya. Yang kedua ada larutan asam klorida dengan kalsium hidroksida. Nah, di sini sudah ada jawabannya, di mana HNO3 ini nanti terpecah jadi H+ dan NO3-. Nah, untuk KOH, K-nya plus, OH-nya min. Maka nanti akan menghasilkan air kan, pastinya H+ dengan OH- ini. Dan garamnya berupa KNO3 di sini. Ini ya, karena ini negatif, ini positif, ini jadi pasangan. Maka detailnya ada di sini. Oke, KNO3 itu berupa garam. Nanti saya tuliskan ada KNO3, ada H2O atau air. Ini air, ini garamnya. Nah, yang kedua, asam klorida itu HCl dengan kalsium hidroksida. Kalsium itu Ca golongan 2. Kan 2+, berarti OH 2 kali. Ya, ini ada Ca2+, di sini ada OH-. Tapi ada 2 nanti kan ada 2 kali ya. Ada H+, ada Cl-. Nah, Cl- yang ini sama ini. Nanti H2 H+-nya dengan OH- jadi H2O. Jadi untuk Cl-nya 2 kali. Kenapa? Karena Ca-nya +2, Cl-nya -1. Ya, jadi CaCl2 plus H2O, tapi ada 2 kali. 2H2O, karena di sini OH-nya ada 2 kali. Nah, berhubung Cl-nya 2, H2O-nya 2 kali, maka nanti disetarakan reaksinya. HCl-nya ada koefisien 2 di depannya. Jadi angka 2 di sini, Cl2 di sini, maka di sini jadi 2HCl. Ini reaksi yang setara. Bisa dipahami ya Nanda ya? Oke. Nah, ada satu lagi contoh, yaitu menentukan pH. Kalau tadi menuliskan persamaan ya, bagaimana bisa menghasilkan garam dan air, sekarang kita tentukan dia termasuk asam atau basa campuran itu. Dilihat dari komposisinya. Yang pertama, yang A. Larutannya HCl itu kan asam, 50 ml. Konsentrasinya 0,1. Dicampurkan dengan NaOH itu basa, 50 ml. Dari konsentrasi sama, dari volume pun juga sama. Secara singkat itu bisa kita simpulkan sebenarnya ya, bahwa asamnya itu konsentrasinya sama dengan basa. Kan di sini sama-sama 50 ml,
sama-sama 0,1 sehingga konsentrasinya sama. Maka bisa dikatakan bahwa sifatnya adalah netral. Ananda tahu netral itu pH-nya sama dengan 7. Ini secara teori tanpa harus dihitung. Nah, secara perhitungan bagaimana? Kita cari jumlah ion, jumlah mol ion H+ dulu untuk asam. Jadi mol itu kan N. Rumusnya volume kali konsentrasi atau molaritas. Stoikiometri ya, diingat ya. Rumusnya mencari mol itu volume dikali konsentrasi. Volumenya 50, konsentrasinya 0,1, jadinya karena mili jadi 5 milimol. Ion OH- juga sama, 5 milimol. Karena jumlah sama, maka bersifat netral pH-nya 7. Bisa dipahami ya? Oke, yang B ada 50 mili HCl 0,1. 50 mili juga CaOH 0,1, CaOH 2 kali. Tetapi di sini valensinya berbeda. H+-nya 1, OH- kan ada 2 ya. Karena di sini OH 2 kali ya, CaOH 2 kali. Nah, untuk menghitung molnya sama seperti tadi, volume dikalikan konsentrasi, karena volumenya 50, konsentrasinya 0,2 ya. Nah, untuk mol OH- ada valensi yang ditambahkan 2 kali mol CaOH. Jadi 2 kali 50 kali 0,1 hasilnya 10 milimol. Di sini terlihat bahwa ion OH- berlebihan. Kelebihannya berapa? 5 milimol. Jadi selisihnya gitu ya. Selisihnya 5 milimol. Sehingga ion sisanya adalah 5 milimol. Kalau secara reaksi, Ibu tuliskan seperti ini. Tadi asamnya HCl. Ditambah dengan CaOH 2 kali. Ini hasilnya menjadi CaCl2 dan air kan. Nah, mula-mula ini kembali lagi ke stoikiometri ya. Ketika bereaksi dan sisa. Stoikiometri diingat ya. Mula-mula itu 5 milimol. CaOH-nya mula-mula 10 milimol. Dari mana? Sudah dihitung ini tadi ya. Karena CaOH-nya kan kovalensinya ada 2. Ketika bereaksi, yang bereaksi pastikan yang molnya paling kecil. Di sini 5 milimol. Nah, ini koefisiennya 1, ini 1, berarti di sini juga 5 milimol. Ini 5 milimol. Ingat stoikiometri ya. 5 milimol. Ya. Dikurangkan, ini dijumlahkan. 5 dikurang ini 0. Nah, ini bersisa saat setimbang atau sisanya adalah 5 milimol. Di sini 5. Karena kalau produk dijumlah ya. Kalau reaktan dikurangi. Ya, yang kita gunakan adalah keadaan OH- yang tersisa. Ingat tadi teorinya seperti itu. Ya. Kenapa OH-? Karena di sini sifatnya basa. Karena konsentrasi ion OH-nya lebih besar, kan jadinya sisa. Nah, dari 5 milimol ini baru dicari konsentrasi ion OH-nya. Nyari konsentrasi ion dari kebalikan ini ya. Kan tadi mol sama dengan volume kali konsentrasi. Kalau mau cari konsentrasi itu berarti kan mol dibagi volume. Molnya kan 5 milimol. Nah, untuk volume itu volume total ya Ananda. Volume totalnya adalah 100 mili. Dari 50 tambah 50. Bukan volume masing-masing tetapi volume total. Sehingga diperoleh konsentrasinya 5 kali 10 pangkat min 2 molar. Sehingga bisa dihitung pOH-nya adalah min log 5 kali 10 pangkat min 5. Hasilnya adalah 5 min log 5.
Ini POH. Bagaimanakah dengan pH? Jadi pH, ingat 14 dari PKW ya, dikurangi POH. Jadi 14 dikurangi 5 dalam kurung min log 5. Hasilnya 9 min sama min plus log 5. Ini pH basa ya. pH-nya kan lebih dari 7, maka sifatnya basa. Bisa dipahami ya Ananda? Baik, thank you. Materinya sampai di sini Ananda. Terima kasih. Ketemu lagi di video selanjutnya, di materi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.